Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 35. Bab 176 Patahan Peta Misterius. Setelah mencapai suatu tempat sekitar beberapa ratus meter dari kota, kecepatan terbang Xiao Yan secara bertahap menurun. Tubuhnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu di punggungnya melepaskan gelombang cahaya berwarna ungu pucat sebelum secara bertahap menyusut. Setelah itu, mereka berubah menjadi tato dan menempel di punggung Xiao Yan. Xiao Yan memutar tubuhnya di udara sebelum kakinya dengan mantap mendarat di tanah. Setelah dengan lembut menepis beberapa debu dari pakaiannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kota besar berwarna kuning yang berada di kejauhan. Dia menghela nafas lega saat dia tersenyum. Mungkin karena tempat itu terletak dekat dengan gurun, tetapi udaranya sangat kering dan panas. Sinar matahari yang terik menyinari langit dan membakar tanah yang luas, menyebabkannya mengeluarkan udara panas yang memasak orang. Gelombang udara panas itu perlahan naik, menyebabkan beberapa distorsi di daerah sekitarnya. Menurut akal sehat, ini tidak dapat dianggap sebagai lingkungan yang baik dan tidak boleh ada orang yang memiliki perasaan riang di lingkungan ini. Namun, Xiao Yan sedikit tercengang saat mengetahui bahwa sejak kakinya menginjak sebidang tanah ini, api ungu douki yang mengalir di tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih menggembirakan. Setelah sedikit kagum sesaat, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menangkap udara dari ruang di depannya. Dia mengerutkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berbisik. Tidak heran. Sekitar 80% udara di sini adalah milik energi douki tipe tanah dan api. Karena alasan ini, gurun tagir paling cocok untuk mereka yang berlatih metode ki tipe api dan tanah. Selain itu, api ungu di tubuh Anda adalah milik api khusus yang memiliki hubungan dekat dengan matahari. Secara alami, Anda sedikit lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain. Tawa samar Yao Lao keluar dari dalam ring. Dan ini juga alasan bagiku untuk memintamu datang ke gurun ini untuk berlatih. Kondisi di sini sangat sulit. Jika seseorang ingin berlatih, tidak akan ada tempat yang lebih baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menghembuskan napas. Dia menepuk jubah panjang alkemis indah yang hampir seperti karya seni sebelum membuka langkahnya dan perlahan menuju ke kota tanah kuning. Saat dia secara bertahap berjalan mendekati kota, jumlah pejalan kaki di sekitarnya juga meningkat. Di antara pejalan kaki ini, para pria sebagian besar memperlihatkan tubuh bagian atas mereka untuk menunjukkan bahwa kulit mereka gelap dan kuat. Ketika seseorang melihatnya, mereka muncul dengan terang-terangan. Sedangkan untuk wanita sesekali yang lewat, kulit mereka juga agak gelap tapi lebih ke warna perunggu. Para wanita di sini tidak pemalu dan pendiam seperti mereka yang berada di pedalaman kekaisaran. Blus kulit ketat yang mereka kenakan hanya menutupi area dada dan beberapa area sedikit lebih rendah. Pinggang mereka yang sempit terlihat jelas. Rok pendek atau celana pendek menutupi paha panjang dan ketat mereka. Saat mereka berjalan, pinggang seperti ular mereka bergetar, menunjukkan pesona dan keindahan yang unik dan menggoda. Selama berjalan, Xiao Yan berpesta dengan matanya. Dia menepuk bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ukuran spesifik dari kota berwarna kuning itu. Di area di mana gerbang kota berada, dua kata besar berwarna merah pucat terukir di tembok kota. Melihat dari kejauhan, ada perasaan berdarah yang samar. Kota gurun, Xiao Yan membaca dengan lembut sambil tersenyum dan perlahan berjalan menuju pintu masuk kota. Di pintu masuk kota, lebih dari 10 tentara yang mengenakan baju besi membawa tombak panjang saat mereka berteriak kepada orang-orang yang memasuki kota untuk membayar pajak masuk. Melihat para prajurit ini mengabaikan panas dan mengenakan baju besi lengkap, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada kota-kota besar seperti kota Black Rock? Mungkin karena cuacanya sangat panas tetapi para prajurit yang berjaga di tempat ini menjadi sedikit kesal. Berbagai pelanggaran kasar dan keras terus mempercepat para pejalan kaki memasuki kota. Berjalan menuju pintu masuk kota dan mendengar pelanggaran keras yang keluar dari mulut tentara, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kota. Di dalam kekaisaran Jiamha, seorang alkemis adalah pekerjaan yang menikmati perlakuan yang hampir seperti bangsawan. Pajak masuk yang dikumpulkan di pintu masuk kota ini juga dibebaskan oleh kekaisaran.
Meskipun seorang alkemis tidak akan peduli dengan sedikit uang ini, status yang diberikan kepada mereka ini adalah sesuatu yang dinikmati semua alkemis. Hei, bocah. Apa kau tidak melihat apa yang tertulis di sini? Melihat Xiao Yan langsung berjalan ke kota seolah-olah tidak ada siapa-siapa, mata seorang prajurit menatapnya sejenak. Sebelum pelanggarannya dapat dikatakan sepenuhnya, pandangannya beralih ke jubah panjang alkemis yang indah di tubuh Xiao Yan. Seketika, omelan dari bibirnya tertelan. Wajah marah juga berubah menjadi senyum menjilat. Tuan, apakah Anda berencana untuk memasuki kota? Iya. Tanpa menghentikan langkahnya, Xiao Yan perlahan berjalan menuju prajurit itu. Dia menatap dengan acuh tak acuh pada prajurit itu. Setelah itu, tumitnya sedikit gemetar saat bahunya melewati penjaga dan menuju ke pedalaman kota sesuka hatinya. Keok, melihat bahwa Xiao Yan telah mengabaikan pelanggaran dari sebelumnya, kegembiraan muncul di wajah prajurit itu. Dia menelan ludahnya dan buru-buru berbalik dan berteriak dengan hormat. Tuan, baru-baru ini ada beberapa orang ular di Gurun Tager yang menemukan masalah. Jika Anda berniat meninggalkan kota, Anda harus lebih berhati-hati. Memperlambat langkahnya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia mendapatkan berita tak terduga ini. Kemudian sosok punggungnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan terowongan tembok kota. Sialan, aku hampir selesai. Jika atasan saya mengetahui bahwa saya telah menyinggung seorang alkemis tingkat 2, akan aneh jika dia tidak melayani saya kepada anjing-anjing itu. Melihat sosok Xiao Yan menghilang, prajurit itu akhirnya dan benar-benar menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dinginnya dan sekali lagi kembali ke posisinya. Itu mungkin karena ketakutan dari sebelumnya, tapi saat ini dia telah memancing amarahnya, tidak berani secara acak memarahi mereka yang memasuki kota. Setelah perlahan keluar dari terowongan tembok kota yang agak gelap, penglihatan Xiao Yan menjadi cerah. Bangunan yang memiliki karakteristik gurun muncul di hadapannya. Banyak rumah dan bangunan yang tampak aneh ini adalah pembuka mata bagi Xiao Yan. Berjalan di jalan, tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang yang berjalan di jalan. Sesaat kemudian, Xiao Yan yang bingung bertanya dalam hatinya. Guru, kemana kita pergi sekarang? Apakah kita langsung pergi ke Gurun Tager? Jika kamu secara acak bertabrakan di gurun seperti yang kamu inginkan, bahkan jika kamu tidak tersesat di gurun, cepat atau lambat kamu akan mati karena kekurangan sumber air. Suara tak berdaya Yao dipancarkan dari ring. Sambil tersenyum malu, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya aku menemukan gurun, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi dan beli peta paling detail dari Gurun Tager. Di kota ini, harus ada toko yang khusus menjual peta. Ini sangat penting. Selain itu, siapkan air secukupnya. Dan satu hal lagi. Pergi ke toko obat di sini dan beli obat untuk mengusir ular. Orang ular di Gurun Tager paling ahli dalam memerintahkan ular berbisa untuk menyerang. Memang benar untuk sedikit lebih berhati-hati. Yao Lao merenung dengan keras. Setelah mempersiapkan semua ini, kita seharusnya tidak punya waktu tersisa hari ini untuk memasuki Gurun Tager. Oleh karena itu, kami akan istirahat malam di kota. Oh, benar. Pil pemulihan energi, Anda telah habis. Ini adalah sesuatu yang penting untuk mempersiapkan pelatihan. Untungnya, Anda telah mengumpulkan bahan obat yang cukup dari lembah kecil di pegunungan Magic Beast. Malam ini, saya akan meluangkan waktu untuk membantu Anda menyempurnakan badge. Setelah kita menyelesaikan semua tugas ini, kita akan memasuki Gurun Tager besok pagi. Mendengar banyak instruksi dari mulut Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela napas dan dengan seenaknya menghentikan pejalan kaki untuk menanyakan tentang toko-toko yang menjual peta Gurun Tager. Pejalan kaki yang dihentikan Xiao Yan awalnya memiliki ekspresi tidak sabar. Namun, ketika dia melihat lencana alkemis di dada Xiao Yan, dia buru-buru menarik ekspresinya dan sangat sopan dalam menunjukkan arah toko. Bahkan setelah Xiao Yan mengucapkan terima kasih, orang ini masih dengan bersemangat memberitahunya tentang perkiraan harga peta. Setelah mengucapkan terima kasih kepada orang yang lewat, Xiao Yan menggosok lencana alkemis di dadanya dengan telapak tangannya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa identitas ini terlalu nyaman digunakan.
Menghela nafas lagi di dalam hatinya, Xiao Yan dengan cepat melewati sudut jalan dan menuju ke arah toko peta terbaik di kota gurun yang ditunjukkan oleh orang yang lewat. Berjalan sebentar dengan kecepatan tidak cepat atau lambat, toko peta yang bernama Peta Kuno muncul di pandangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu toko ini dan sedikit terkejut. Toko ini tidak semegah atau dipublikasikan seperti yang lainnya. Melihatnya, ada suasana pedesaan yang samar. Dengan sedikit keterkejutan di hatinya, Xiao Yan secara bertahap masuk ke toko. Interior toko tidak terlalu luas. Dua batu cahaya bulan memancarkan cahaya redup yang menerangi seluruh toko sehingga cukup terang. Tatapan Xiao Yan menyapu bagian dalam toko, tidak banyak orang di sini yang membeli peta. Sikap sepi itu menyebabkan Xiao Yan curiga jika dia datang ke tempat yang tepat. Perlahan berjalan ke toko, tatapan Xiao Yan melayang dan akhirnya berhenti pada seorang pria tua di belakang meja yang telah menundukkan kepalanya dan sedang membuat peta. Orang tua itu jelas sudah cukup tua. Meskipun kepalanya dipenuhi dengan rambut putih, tangan kering yang dia gunakan untuk memegang pena hitam yang digunakan untuk menggambar peta masih kuat. Tanpa membuat suara apapun untuk mengganggu lelaki tua itu, tatapan Xiao Yan menyapu sejumlah besar peta di konter. Dia dengan rasa ingin tahu mengangkatnya di tangannya dan membaliknya berulang kali untuk melihatnya. Rute yang jelas di peta membuatnya menganggukkan kepalanya puas. Setelah mengamati peta sebentar, Xiao Yan melihat bahwa lelaki tua itu masih tidak berniat untuk berhenti. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan dengan langkah kaki yang lambat, tiba di sudut toko di samping rak kayu kuno. Rak ini jelas sangat tua dan penuh dengan lubang-lubang busuk. Beberapa peta yang menguning ditumpuk sembarangan di atasnya. Dari penampakan jejak rusak pada permukaan peta, ternyata itu adalah produk gagal saat memproduksi peta. Tangan Xiao Yan secara acak membalik-balik peta yang menguning dan bau apak datang padanya. Sedikit mengernyit, Xiao Yan mengangkat satu tumpukan produk yang gagal. Tangannya sedikit gemetar dan potongan peta sebesar telapak tangan tiba-tiba jatuh dari tumpukan produk yang gagal ini. Tanpa terlalu khawatir tentang potongan peta yang terfragmentasi, Xiao Yan membalik-balik produk gagal di tangannya. Dia kemudian dengan bosan meletakkannya kembali. Ketika dia melakukannya, pandangannya beralih ke potongan peta fragmen kecil itu. Dia mengedipkan matanya dulu, lalu tangan yang bergerak itu tiba-tiba membeku. Ini, telapak tangan Xiao Yan bergetar sedikit saat dia dengan hati-hati mengambil potongan peta yang terfragmentasi dengan dua jari. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan paksa menelan ludahnya, dia meletakkan potongan peta kuno yang terfragmentasi di tangannya. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia dengan cermat memindai garis misterius yang agak familiar di peta. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan perlahan menyipitkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan gemetar saat dia bergumam. Memang benar. Bab 177 Orang Tua Misterius. Tangan Xiao Yan bergetar sedikit saat dia memegang potongan peta yang terfragmentasi yang tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu hanya dengan satu sentuhan. Ada kegembiraan tak terkendali yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak berharap bahwa dia akan menemukan salah satu potongan misterius yang terfragmentasi dalam keadaan kebetulan seperti itu. Xiao Yan tidak dapat memahami arti di balik rute saat dia melihat rute misterius di potongan peta yang menguning ini. Namun, garis besar dari rute ini agak familiar. Ini karena dia telah melihat jenis potongan peta misterius ini ketika dia dan Dokter Peri sedang mencari harta karun di sebuah gua di dalam pegunungan binatang ajaib. Fragmen peta misterius ini dapat menuntun seseorang untuk menemukan api lotus pemurni iblis, legendaris yang menempati peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yaolau juga memberikan evaluasi yang sangat tinggi untuk api surgawi semacam ini. Ketika Yaolau berbicara tentang memurnikan api teratai iblis, Xiao Yan tidak mengalami kesulitan untuk merasakan keheranan dalam suaranya. Dengan bisa berulang kali dipuji oleh Yaolau, yang pernah berdiri di puncak benua Douki, bisa dilihat betapa kuatnya memurnikan api teratai iblis itu. Menggunakan ungkapan penghancur segalanya untuk menggambarkannya tidaklah berlebihan. Cek, sungguh pria yang beruntung. Untuk benar-benar dapat menemukan potongan peta secara acak di tempat seperti ini. Sepertinya Anda dan memurnikan api teratai iblis ditakdirkan untuk bertemu.
kata Youlau dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan terbukti dari hati Xiao Yan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat menemukan 2 potongan peta fragmen dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan tersenyum. Senyumnya sedikit gelisah. Dengan hati-hati memegang potongan peta fragmen misterius, dia dengan paksa menekan dorongan untuk mengeluarkan potongan peta lain di cincin penyimpanannya untuk membandingkan. Menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan fluktuasi di hatinya yang disebabkan oleh keuntungan yang sangat tak terduga ini. Pada saat ini, lelaki tua di dalam toko itu akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang ada di tangannya. Namun, dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Suara lama bergema merata di seluruh ruangan. Kamu di sini untuk membeli peta untuk Gurun Tager, bukan? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Xiao Yan berbalik dan perlahan berjalan ke depan konter. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia bertanya dengan suara sopan. Pak Tua, bisakah Anda memberi saya peta gurun yang paling akurat dan rinci? Petanya ada di konter. Pilih sendiri. Orang tua itu tidak punya niat untuk berdiri atau memperkenalkan dirinya. Dia menjawab tanpa minat, membuatnya tampak bukan seperti seorang pengusaha. Melihat sikap unik lelaki tua itu, Xiao Yan sedikit tercengang. Namun, dia saat ini membutuhkan bantuan lelaki tua itu sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia sembarangan memilih bagian peta yang sepertinya cukup detail dari konter. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka potongan peta lama di tangannya dan bertanya dengan lembut. Pak Tua, saya ingin tahu apakah Anda memiliki potongan peta seperti itu lagi di sini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tangan lelaki tua yang awalnya fokus pada pembuatan peta berhenti tanpa disadari. Garis yang dibuat dengan cermat tampak sedikit bengkok. Orang tua itu mengerutkan kening dan kemudian mengangkat kepalanya. Setelah menyapu pandangannya ke tangan Xiao Yan, perasaan yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya yang berlumpur. Melihat wajah tua yang terangkat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi masih sedikit. Dari pipi kiri hingga sudut matanya ada bekas luka yang menakutkan. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang, bekas luka ini menambah sedikit kekejaman padanya. Pernahkah kamu melihat potongan peta fragmen semacam ini di masa lalu? Tatapan lelaki tua itu menyapu lencana yang mewakili identitasnya sebagai alkemis di dada Xiao Yan. Suara lamanya membawa keheranan. Mendengar ini, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa saya pernah melihat potongan peta semacam ini sekali di sebuah rumah lelang. Saat itu, saya menawar secara acak tetapi akhirnya menyerah karena harga tinggi yang ditawarkan pihak lain. Hari ini, saya tiba-tiba menemukan pecahan potongan peta ini di tempat ini. Ini agak mirip dengan yang saya lihat jadi saya ingin menanyakannya. Memurnikan api teratai iblis bukanlah hal yang biasa. Api surgawi, semacam ini yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat, api surgawi, akan menyebabkan bahkan seorang pertapa yang menahan diri dari dunia menjadi serakah. Dengan demikian, Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia memiliki salah satu potongan peta fragmen. Oh! Menyapu pandangannya ke wajah Xiao Yan, lelaki tua itu tampaknya mempercayai kata-kata Xiao Yan. Dia berkata dengan lemah. Tidak ada yang lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun membuat peta, tampaknya ini adalah bagian dari peta. Bisakah Pak Tua memberitahu saya di mana Anda mendapatkannya? Xiao Yan mengerutkan kening sambil terus bertanya. Aku menggalinya dari gurun. Suara tenang lelaki tua itu tidak memiliki riak sedikit pun. Saat dihadapkan pada jawaban yang tidak bertanggung jawab ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Dia memegang potongan peta itu dan bertanya. Pak Tua, bisakah Anda menjual potongan peta ini kepada saya? Saya bersedia membayar harga tinggi. Saya tidak menjual. Orang tua itu menundukkan kepalanya perlahan saat dia sekali lagi mengembalikan perhatiannya ke peta yang belum selesai. Nada suaranya mungkin membosankan tetapi memiliki kesungguhan yang tidak dapat dibatalkan. Melihat bahwa dia segera ditolak, Xiao Yan terdiam sejenak. Matanya sedikit demi sedikit menyipit. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan pecahan itu. Bahkan jika pihak lain bukanlah orang tua yang terlihat lemah secara fisik, dan merupakan orang yang sangat kuat, dia masih akan memikirkan cara untuk mendapatkannya.
Lagi pula, daya tarik, memurnikan api teratai iblis, ke Xiao Yan terlalu besar. Jika dia ingin mengembangkan metode Qi, mantra api, ke peringkat Tian. Memurnikan api teratai iblis, yang menempati peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, ini akan memainkan peran penting. Saat pikiran sedang bergulir di hati Xiao Yan, suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar. Hati-hati. Orang tua ini bukanlah orang biasa. Mendengar ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat dia buru-buru berkata di dalam hatinya, "Guru, apakah ada yang aneh dengan lelaki tua ini?" Ya, dari pengamatan saya, kekuatan sejati lelaki tua ini seharusnya berada di level Dou Huang. Namun, dia sepertinya memiliki beberapa energi aneh yang menekan kekuatannya. Kekuatan tubuhnya saat ini hanya di sekitar Dou Ling. Tapi meski seperti ini, akan mudah baginya untuk membunuhmu. Kata Yao Lao dengan penuh minat. Dou Huang? Hati Xiao Yan bergetar saat dia berteriak tanpa sadar di dalam hatinya. Bagaimana bisa? Di antara 10 orang terkuat di Kekaisaran Mahajia, hanya ada 3 Dou Huang. Dari mana asal orang dengan kekuatan Dou Huang ini? Bagaimana aku tahu, tapi orang-orang kuat yang kau sebutkan semuanya ada di permukaan. Kekaisaran Mahajia dapat dianggap sebagai kerajaan besar, pasti akan ada cukup banyak orang kuat yang tidak suka mengungkapkan diri mereka sendiri. Beberapa dari orang-orang kuat ini memiliki kepribadian yang aneh dan berlari ke perbatasan gurun ini untuk menjual peta bukanlah kebiasaan yang sangat aneh. Kata Yao Lao secara acak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit. Kenapa harus orang seperti dia? Mungkin kamu beruntung. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Nak, berhentilah niat di peta. Saya tidak tertarik dengan uang. Ambil barang-barang Anda dan pergi dan Anda tidak boleh berniat mencurinya dengan paksa. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia tampaknya tidak takut Xiao Yan akan mengambil potongan peta dan lari. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, di depan seseorang yang pernah menjadi Dou Huang, aku benar-benar tidak bisa dengan paksa menerimanya. Retak. Pena tinta di tangan lelaki tua itu yang perlahan bergerak tiba-tiba berhenti dan patah mengikuti suara yang jelas. Tatapan lelaki tua itu menatap tajam ke tambalan tinta hitam besar yang menetes di peta. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Xiao Yan dengan mata keruh, rasa dingin yang samar perlahan-lahan melayang di dalamnya. Kamu sebenarnya siapa? Telapak tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk sebuah titik di atas meja dan pintu besar yang terbuka tiba-tiba terbanting menutup. Tatapan tajamnya menatap Xiao Yan saat kekuatan es yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Sama seperti penindasan es menuju Xiao Yan, persepsi spiritual Yao Lao mengelilingi Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menghilangkan kekuatan penindas dari pihak lain. Pak Tua, tolong jangan salah paham. Saya tidak mengenal Anda. Hanya saja persepsi spiritual bawaan saya agak aneh. Ia sangat sensitif dan dapat merasakan energi di sekitarnya. Baru saja, saya secara tidak sengaja merasakan energi agung di tubuh Pak Tua, jadi... Melihat reaksi intens orang tua itu, Xiao Yan melambaikan tangannya, mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum. Pak Tua, saya tidak punya yang lain niat. Hanya saja saya benar-benar ingin mendapatkan potongan peta fragmen itu. Ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Secara alami, Anda dapat meminta hal-hal yang Anda inginkan sebagai gantinya. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku tidak akan menolakmu. Wah, aku tidak berharap kamu menjadi begitu istimewa. Melihat bahwa Xiao Yan tidak terpengaruh di bawah kekuatannya yang mengesankan, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara terkejut. Haha. Xiao Yan tertawa. Secara alami, dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan Yao Lao. Dia hanya mengangguk tanpa setuju atau tidak setuju. Dia tersenyum sambil melambaikan potongan peta di tangannya, dia berkata, Pak Tua, bagaimana menurut Anda? Sudah saya katakan, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Jika Anda benar-benar berniat untuk mencurinya dengan paksa, jangan salahkan saya yang lama karena menindas yang lemah. Setelah mengatakan dengan suara lembut, semburan angin putih mulai aktif di belakang punggung lelaki tua itu.
Douk yang sedingin es mengelilingi tubuhnya. Ditolak langsung oleh lelaki tua itu, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia tidak berharap lelaki tua ini begitu keras kepala. Dari sikap dan tingkah lakunya, jelas bahwa lelaki tua itu tidak tahu bahwa peta itu mengarah ke memurnikan api teratai iblis. Namun, dia tetap menolak untuk menjualnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit frustrasi di dalam hatinya. Pak Tua, saya harus memegang benda ini hari ini. Bahkan jika Anda menolak, saya akan dengan paksa mengambilnya. Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia berkata tanpa daya. Kamu? Aku yang dulu mungkin telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade terakhir karena beberapa alasan, tapi ini bukan tempatmu sebagai alkemis tingkat 2 untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum mengejek muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin. Menggeser bibirnya bersama-sama, Xiao Yan tidak terus bertukar kata-kata yang tidak masuk akal dengan lelaki tua itu. Ujung kakinya melangkah keluar dan tubuhnya dengan cepat mundur ke pintu kamar. Anda mencari kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan amarah, membuat bekas luka yang tampak menyeramkan itu terlihat jauh lebih ganas. Kakinya melangkah dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Saat lelaki tua itu lewat, udara dingin dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dalam toko. Kabut samar benar-benar menghalangi pandangan Xiao Yan. Dengan tatapannya ditutupi oleh kabut es di sekitarnya, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Bab 178 Berjuang. Dengan jubah Douki menutupi tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi tubuhnya telah meningkat pesat. Dia segera meraih penguasa Xuan berat di punggungnya dengan erat dan menariknya dengan paksa. Mengikuti suara lembut, penguasa Xuan berat menembus tanah dan menciptakan jejak yang dalam. Dengan tangannya yang erat memegang penguasa yang berat itu, tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu kabut di sekitarnya yang telah menyelimuti ruangan. Ketika jubah Douki berwarna ungu yang memancarkan api ungu muncul di tubuh Xiao Yan, hembusan nafas lembut yang terkejut jelas dipancarkan dari kabut berwarna putih di sekitarnya. Terbukti, lelaki tua misterius itu tidak menyangka Xiao Yan bisa memanggil jubah Douki yang disertai nyala api Douki. Pak Tua, saya tidak punya niat buruk dan saya tidak ingin mengganggu isolasi Pak Tua. Hanya saja fragmen peta ini sangat penting bagi saya. Saya mohon Tuan Tua untuk menampung saya. Saat tatapannya menyapu sekeliling, Xiao Yan berteriak. Saat itu saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan benda ini. Meskipun saya masih belum tahu persis untuk apa meskipun mempelajarinya selama lebih dari 1 dekade, saya setidaknya tahu bahwa rahasia yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang kecil. Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda tanpa alasan? Dalam mimpimu. Dari dalam kabut es yang menembus, lelaki tua itu tertawa dengan dingin. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia akan membuka mulutnya lagi ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Penguasa berat di tangannya dengan cepat ditempatkan di depannya sebelum tubuhnya buru-buru bersembunyi di baliknya. Tengah, mengikuti suara lembut dari angin yang pecah, beberapa es berwarna putih keluar dari kabut. Mereka akhirnya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengetuk penguasa Xuan berat di depan Xiao Yan. Setelah es menghantam penguasa Xuan berat, mereka tiba-tiba berubah menjadi genangan air es dan melapisi tubuh penguasa. Pada saat yang sama, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa Xuan berat merasakan perasaan sedingin es yang terus mengalir ke tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia dengan lembut menjentikan jarinya dan nyala api berwarna ungu naik dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat menyapu seluruh permukaan penggaris dan melelehkan semua es dan udara dingin di atasnya. Apa? Api berwarna ungu? Betapa tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki begitu banyak hal unik yang berbeda di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu begitu berani. Melihat tindakan Xiao Yan, lelaki tua yang bersembunyi di kabut sekali lagi berkata dengan terkejut. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Tatapannya terkunci erat pada kabut di sekitarnya. Langkah kakinya mengikuti rute yang dia ingat di benaknya dan mundur. Meski kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu setelah disakiti oleh makhluk yang pantas mati itu, tidaklah sulit untuk menangani lalat kecil sepertimu.
Menyadari tindakan diam-diam Xiao Yan, lelaki tua itu tertawa dingin dari dalam kabut. Sosok putih tiba-tiba melesat keluar dari kabut dan menutup celah antara itu dan Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak pria tua itu menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Yan. Telapak tangannya dengan erat memegang penggaris yang berat itu dan menghantam dengan keras ke arah sosok manusia di depannya. Melihat penguasa besar yang mendekati dengan suara angin yang menindas, tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel saat dia dengan lembut memanggil. Bongkahan es cermin. Mengikuti segel yang dibentuk oleh tangan lelaki tua itu, douki berwarna putih di depannya tiba-tiba mulai berubah. Sesaat kemudian, sebuah cermin es dengan lebar dan tinggi sekitar setengah meter tiba-tiba menggumpal dan terbentuk di depannya. Bang! Penguasa berat itu dengan ganas menebas ke bawah dan akhirnya menghantam cermin es dengan keras. Seketika, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia menyadari melalui indranya bahwa pada saat penggaris berat itu menebas cermin es, sebuah gaya mundur yang kuat dengan aneh melesat ke atas. Akhirnya, itu melemparkan Xiao Yan yang tidak siap ke belakang. Melihat wajah pucat Xiao Yan terlempar ke belakang, lelaki tua itu sekali lagi tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan puluhan es berbentuk spiral dengan cepat terbentuk di depannya. Ketika lelaki tua itu melambaikan tangannya lagi, mereka melolong saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Setelah menyeret kakinya ke tanah agak jauh, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan sejumlah besar tusukan es yang datang padanya dan energi es bercampur di antara mereka. Dia mengerutkan alisnya dan kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Setelah ledakan, tubuhnya melesat ke atas dengan keras. Setelah menghindari serangan es saat tubuhnya berada di udara, Xiao Yan tiba-tiba memutar tubuhnya. Penguasa Xuan berat di tangannya menggunakan kekuatan pemintalan saat meninggalkan tangan Xiao Yan dan dengan kasar dan marah menembak ke arah lelaki tua itu. Penguasa yang berat itu melesat keluar dan di bawah bebannya yang besar, ia terbang ke depan seolah-olah telah menghancurkan udara. Ada busur ungu samar yang muncul di permukaannya dan meninggalkan garis bayangan di belakangnya. Melihat penguasa Xuan berat secara eksplosif menembaki dia, alis pria tua itu berkedut karena terkejut. Pria muda di depannya memberinya terlalu banyak kejutan. Namun, kejutan tetap hanya kejutan. Orang tua itu tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Dengan telapak tangan terbuka dan tertutup, dia menciptakan banyak benang es kecil. Dia melemparkan tangannya dan benang es melesat ke atas sebelum mereka menuju penguasa berat dari segala arah dan mengganggunya. Hanya dalam sekejap, itu mengikat penggaris yang berat di lapisan tebal benang es berwarna putih. Di bawah gangguan yang disebabkan oleh benang es dari segala arah, kekuatan ganas yang dibawa penguasa berat itu dengan cepat dihilangkan. Ketika berada sekitar setengah meter dari kepala lelaki tua itu, akhirnya berhenti. Dengan sembarangan melirik penguasa berat yang tertutup rapat oleh benang es di atas kepalanya, lelaki tua itu tertawa dingin. Dia mengayunkan telapak tangannya dan penguasa mendesis saat berputar di udara dan di bawah pengaruh benang es, penguasa itu dengan keras menembak dengan marah ke arah Xiao Yan yang berada di udara dan tidak memiliki dukungan untuk meminjam kekuatan. Di bawah kendali orang tua itu, kekuatan yang dibawa oleh penguasa berat itu tidak jauh lebih lemah dari serangan yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Jika penguasa menghancurkan tanpa terkendali, Xiao Yan tidak akan bisa lepas dari nasib terluka parah. Menonton penguasa berat yang mendekat, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Punggungnya sedikit bergetar dan sepasang sayap awan ungu terulur. Sayapnya mengepak, mendorong sosoknya untuk dengan cepat naik lebih tinggi. Akhirnya, dia menghindari penggaris berat yang ditembak ke arahnya. Apa? Douki Wings? Melihat sepasang sayap yang meluncur dari punggung Xiao Yan, mata lelaki tua itu menyusut saat dia berkata dengan heran. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dengan cemberut, dia berkata, "Ini tidak terlihat seperti Douki Wings. Jangan bilang, itu adalah teknik dou terbang." Bagus. Mengapa anak ini dipenuhi dengan harta karun? Orang tua itu perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara tertegun. Mengabaikan betapa terkejutnya penampilan sayap awan ungu pada lelaki tua itu, Xiao Yan memanfaatkannya karena dia terganggu dan menerkam ke depan dengan ganas. Api berwarna ungu di tangannya menggeliat saat dia menjentikkan jarinya sehingga seutas api ungu ditembakkan.
Untai itu dengan cepat menemukan benang es utama yang terhubung ke penggaris berat dan membakarnya. Kehilangan dorongan dari benang es, penguasa Xuan berat dengan cepat jatuh. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyerang ke depan. Ketika 10 jarinya menjentikkan, api ungu di tangannya membentuk banyak api kecil yang benar-benar membakar semua benang es pada penguasa Xuan berat. Setelah benar-benar melepas benang es, Xiao Yan akhirnya berani sekali lagi memegang penguasa Xuan berat di tangannya. Memegang penguasa Xuan berat, sayapnya dengan cepat mengepak sekali lagi dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba melesat ke udara. Berdiri di tanah, lelaki tua itu memperhatikan Xiao Yan yang bermaksud menerobos atap untuk melarikan diri. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi membentuk ekspresi mengejek dan bercanda. Kecepatan peningkatan Xiao Yan semakin cepat. Namun, setelah sayap awan ungu mengepak 2 kali, dia merasa ada udara dingin yang pekat terpancar dari atas kepalanya. Merasakan udara sedingin es ini, Xiao Yan merasakan jantungnya menegang. Penguasa Xuan berat tiba-tiba menusuk dengan marah di atas kepalanya. Dentang! Penguasa berat yang menusuk ke atas sepertinya bentrok dengan sesuatu, mengeluarkan suara yang jelas. Pada saat yang sama, beberapa potongan kecil es perlahan jatuh dan jatuh di wajah Xiao Yan. Perasaan sedingin es menyebabkan hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan mampu mengubah ruangan menjadi rumah salju yang keras dalam waktu sesingkat itu. Menyerah niatnya untuk memaksa memecahkan lubang, Xiao Yan secara bertahap mengepakkan sayapnya. Tubuhnya turun saat dia dengan dingin menatap pria tua yang berdiri di kabut. Cek-cek, teknik dou terbang yang langka, nyala api berwarna ungu yang unik, kelincahan yang aneh, teknik dou, kamu telah jauh melampaui kekuatan rata-rata dou si. Wah, apakah Anda murid pemimpin dari sektawan berkabut? Atau apakah Anda tuan muda dari klan yang sangat besar? Mungkin Anda adalah anggota keluarga kerajaan? Mengangkat kepalanya, lelaki tua itu bertanya dengan penuh minat saat dia melihat Xiao Yan, yang mengepakkan sayap berwarna hitam keunguan di udara. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap dengan hati-hati ke orang tua itu dan tidak menjawab. Bahkan jika Anda memiliki identitas yang telah saya nyatakan, Anda tidak akan dapat mengambil potongan peta itu dan pergi dari sini hari ini. Menyentuh bekas luka di wajah lamanya dengan tangannya, lelaki tua itu berkata dengan suara yang secara bertahap berubah menjadi lebih dingin. Meskipun Anda memiliki banyak teknik berbeda, Anda hanyalah seorang dousi. Kekuatanku saat ini mungkin telah sangat berkurang tetapi tidak sulit bagiku untuk menghabisimu. Suara tua itu berkata dengan lembut. Serahkan pecahan itu dan aku akan membiarkanmu pergi. Saya juga tidak ingin orang lain merusak tahun-tahun gaya hidup saya yang terpencil. Mengamati lelaki tua yang keras kepala ini, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Guru, sepertinya kamu harus bertindak. Aku memang bukan tandingannya. Meskipun kekuatannya tak tertandingi di masa lalu, seperti yang dia katakan, menghabisiku bukanlah hal yang sulit. Memang tidak sulit. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan Anda lebih dari 2 kelas. Selain itu, teknik dou yang dimiliki pria itu tidak lebih lemah dari milikmu. Pertukaran sebelumnya hanya dimaksudkan untuk menguji kekuatan Anda. Jika dia benar-benar menjadi serius, Anda tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 pertukaran. Suara Yaulau terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah bertukar pikiran singkat dengan lelaki tua itu, dia secara alami mengetahui kekuatan yang lain. Jika bukan karena fakta bahwa lelaki tua itu tidak bisa mengubah doukinya menjadi sayap, Xiao Yan mungkin sudah lama ditangkap. Serahkan padaku, aku akan mengontrol tubuhmu untuk sementara. Mengenai hal ini, Yao Lao tidak menolak. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menggunakan pertempuran nyata untuk melatih Xiao Yan, ada juga batasannya. Dengan kekuatan Xiao Yan yang baru saja mencapai tingkat Dou Shi, tidak diragukan lagi akan menjadi lelucon jika dia pergi untuk menantang seseorang yang kemampuan bertarungnya pernah menjadi milik Dou Huang. Pak Tua, saya telah memberitahu Anda bahwa potongan-potongan peta ini adalah sesuatu yang harus saya peroleh. Xiao Yan pertama kali menganggukkan kepalanya sebelum dia mengangkat bahunya ke orang tua itu. Dengan tiba-tiba, dia perlahan menutup matanya. Melihat tindakan aneh Xiao Yan, lelaki tua itu merasa sedikit tercengang. Dia mengerutkan kening dan sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Dia melihat kekuatan ganas yang tidak kalah dengan miliknya tiba-tiba meledak dari tubuh pemuda itu di udara. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan tekanan Xiao Yan yang terus menanjak, wajah hambar lelaki tua itu akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bab 179, Yao Lao mengambil tindakan. Di lingkungan kabut es yang meresap, seolah-olah seseorang berjalan ke ruang yang dipenuhi udara dingin. Kabut putih di sekelilingnya tersebar luas dan orang tidak bisa melihat akhirnya. Di tengah kabut putih, lelaki tua itu mengangkat kepalanya saat dia melihat pemuda di udara dengan wajah heran. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia menggeram dengan suara rendah. Wah, apa teknik rahasia ini? Sama sekali tidak aneh bahwa orang tua itu akan merasa sangat terkejut. Meskipun di benua Douki ini, tidak ada kekurangan dari beberapa teknik rahasia yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, peringkat teknik rahasia ini setidaknya dari peringkat D. Di benua Douki ini, orang atau kekuatan yang dapat mengeluarkan teknik rahasia seperti itu hanyalah beberapa kekuatan pamungkas atau orang yang sangat kuat yang dapat dihitung dengan jari. Di mata kekuatan atau orang-orang yang pada akhirnya kuat ini, orang-orang kuat di Kekaisaran Jia Maha tidak diragukan lagi seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan cerah pada kecerahan mereka. Jangan bilang anak nakal ini berasal dari salah satu kekuatan itu? Sebuah pikiran mengejutkan melintas di hati lelaki tua itu. Di bawah keterkejutan kekuatan yang menakutkan dan menyendiri dari kekuatan-kekuatan itu, dia merasa sulit untuk menjaga ketenangan hatinya. Tidak mungkin. Meskipun bocah ini memiliki banyak harta unik yang berbeda padanya, metode Qi yang dia latih tampaknya lebih lemah dari kelas Xuan. Ini pasti tidak terlihat seperti gaya kekuatan itu. Orang tua itu sedikit terkejut di dalam hatinya tetapi sesaat kemudian, dia mulai perlahan-lahan menekan perasaan ini saat dia menghibur dirinya sendiri. Orang tua itu secara bertahap memulihkan ketenangannya. Ekspresinya suram saat sepasang tangannya yang kering berpegangan satu sama lain. Kabut sedingin es dan dingin di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan akhirnya membentuk tombak es seputih salju di antara tangannya. Meskipun telah menggunakan doukinya untuk memadat menjadi tombak es, lelaki tua itu masih merasa tidak aman. Dia menggunakan satu tangan untuk dengan cepat membentuk segel sebelum dengan lembut berteriak. Roh es armor. Mengikuti panggilannya, kabut es yang menyebar di sekitarnya segera membentuk rompi es tebal dengan kilau es dingin yang berkelap-kelip. Senjata di tangan lelaki tua itu dan pelindung es di tubuhnya seluruhnya terbentuk dari koagulasi doukinya. Paling tidak, itu membutuhkan kekuatan douling untuk hampir mencapai ini. Di benua douki, kebanyakan orang, setelah mencapai dadoushi, akan dapat mengeluarkan douki dari tubuh mereka. Misalnya, mereka bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi senjata mereka dan sangat meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Ketika mereka mencapai tingkat douling, mereka akan dapat memadatkan dan membentuk senjata dan pelindung yang sepenuhnya terbuat dari douki, seperti yang dilakukan orang tua itu. Senjata dan perlindungan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata atau baju besi biasa. Dengan dapat menyebabkan lelaki tua itu menggunakan kekuatan penuhnya dan menjadi serius, bisa dilihat seperti apa peningkatan kekuatan-kekuatan Xiao Yan yang telah meningkat ke dalam hati lelaki tua itu. Xiao Yan mengabaikan penampilan bersenjata lengkap dari pria tua di bawah. Di udara, tekanan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan semakin kaya. Di beberapa titik, dia tiba-tiba melolong panjang ke arah langit. Teriakan panjang berisi douki yang bergolak yang meniup kabut yang meresap di bawahnya dan menyebarkan hampir setengahnya. Melihat bahwa Xiao Yan hanya menggunakan lolongan panjang untuk memecahkan kabut tebal, ekspresi lelaki tua itu sekali lagi berubah. Dia tidak berani meremehkan Xiao Yan. Mengayunkan tombak es di tangannya, sejumlah besar es yang sangat tajam dengan cepat terbentuk di udara di atas kepalanya. Setelah itu, mereka membawa suara angin yang menusuk saat mereka menembak ke arah Xiao Yan. Di udara, lolongan itu perlahan berhenti. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan tubuhnya seperti batu besar karena dengan cepat menukik ke bawah. Dia dengan acuh tak acuh menatap es yang menuju ke arahnya dari segala arah sebelum saling berhadapan dan dengan lembut bertepuk tangan. Setelah tepuk tangan, energi tak berbentuk tersebar dari tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, es yang datang ke arahnya dari segala arah mengeluarkan suara retak,
menghadirkan pemandangan spektakuler saat mereka berubah menjadi bubuk putih dingin di udara. Ini adalah kekuatan spiritual. Melihat esnya yang berputar cepat berubah menjadi bubuk tanpa firasat sedikit pun, lelaki tua berambut putih itu terdiam sedikit sebelum berteriak tanpa sadar. Mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan langsung melintas ke arah ruang di atas lelaki tua itu. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa Xuan berat dan tiba-tiba menebas ke bawah. Gelombang Heavy Xuan Sword kali ini hampir sepenuhnya mencukur udara menjadi dua. Ruang di mana penguasa berat lewat sebenarnya tersisa dengan bekas luka hitam samar. Meskipun serangan kali ini tidak memiliki suara yang kuat seperti sebelumnya, wajah lelaki tua itu menjadi jauh lebih serius ketika penguasa yang berat itu diayunkan. Hatinya tahu dengan jelas bahwa meskipun serangan ini diam, kemampuan merusak yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dengan hati-hati mundur selangkah, lelaki tua itu mengencangkan tinjunya. Seketika, tombak es itu melesat sambil membawa kekuatan dingin yang menusuk tulang. Melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar memilih untuk menerima serangan langsung, kilatan mengejek samar melintas di mata Xiao Yan. Penguasa berat itu tiba-tiba mempercepat sebelum akhirnya bentrok dengan serangan tombak es. Saat penguasa berat dan tombak es saling bertabrakan, riak energi yang ganas segera tersebar dari titik kontak dan mengguncang lantai ruangan sampai banyak jaring laba-laba seperti garis retakan muncul. Istirahat. Saat kontak terjadi, tombak es itu dikompres menjadi bentuk seperti busur. Ketika Xiao Yan dengan dingin berteriak, tombak es tiba-tiba pecah dengan suara retak dan serutan es melesat ke segala arah. Agar senjata lelaki tua itu mudah dipatahkan oleh lawan hanya dalam satu putaran, ekspresi lelaki tua itu dengan cepat berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka pemuda itu akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam beberapa menit. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Jika Xiao Yan hanyalah seorang dousi sebelumnya, saat ini dia setidaknya telah mencapai level douang. Celah yang mengerikan ini menyebabkan lelaki tua itu sedikit terperanjat di dalam hatinya. Catatan, dousi, dousi, douling, douang. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Orang tua itu menjinjit dan sosoknya buru-buru mundur. Saat dia mundur, tangannya dengan cepat bergerak. Setelah itu, 7 cermin es dingin yang berkedip-kedip dengan cepat membeku dan terbentuk, benar-benar menghalangi jalan yang harus digunakan Xiao Yan saat mengejarnya. Sebelum lelaki tua itu bisa bersantai setelah memperbaiki 7 cermin es, dia mendengar suara jernih berulang-ulang. Mengangkat matanya, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan, yang membawa penguasa berat di tangannya, berbelok sembarangan saat dia menyerang ke depan. Cermin es di sepanjang jalan dibakar menjadi ketiadaan oleh api berwarna ungu di tubuhnya bahkan sebelum mereka bisa melakukan kontak. Sialan, aku tidak percaya bahwa setelah hidup dalam isolasi selama lebih dari 20 tahun, aku sebenarnya tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap bocah muda sepertimu. Berulang kali dan dengan cepat diserang oleh Xiao Yan, lelaki tua itu secara bertahap menjadi marah. Alisnya terangkat saat kakinya menghantam tanah. Es Douki mendinginkan beberapa meter tanah di sekitarnya sehingga lapisan es tebal terbentuk. Pusaran pembunuh es Xuan. Tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel di depannya sebelum tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Seketika, banyak bilah berbentuk bulan sabit muncul dan berputar di sampingnya. Bilah es terus bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar menutupi tubuh lelaki tua itu di dalamnya. Kemudian, bilah es terhubung satu sama lain, membentuk badai spiral kecil yang sepenuhnya terbentuk dari integrasi bilah es. Pergilah! Dari dalam badai, teriakan rendah dikeluarkan. Badai pedang es tiba-tiba berputar ke arah Xiao Yan dengan niat untuk membunuh. Sepanjang jalan, dasar ruangan itu hancur dengan munculnya banyak selokan. Beberapa penghitung kristal air bahkan meledak ketika bilah es yang ditebas lewat. Fragmen kristal yang muncul sehalus cermin. Dengan mata dingin, Xiao Yan memperhatikan orang tua yang menyerangnya menggunakan serangan ganas itu. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti sementara api berwarna ungu dan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuhnya benar-benar ditarik ke dalam tubuhnya. Xiao Yan saat ini tidak memiliki pertahanan apapun di tubuhnya.
Bahkan penguasa Xuan berat ditinggalkan dan terjebak di sisinya. "Bocah, kamu mencari kematian." Melihat tindakan Xiao Yan, teriakan agak marah dari lelaki tua itu dipancarkan dari dalam pusaran bilah es. Jelas, lelaki tua itu sangat marah pada tindakan Xiao Yan yang menyiratkan bahwa dia meremehkan lawannya. Awalnya, dengan posisi lelaki tua itu, agak tidak pantas baginya untuk menyerang seseorang dari generasi yang lebih muda. Dia sekarang telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi dalam keadaan ini, lawannya benar-benar memilih untuk menyerah pada pertahanan. Ini tidak diragukan lagi memberikan pukulan pada harga diri lelaki tua itu sebagai seseorang yang kuat. Mengabaikan kemarahan lelaki tua itu, Xiao Yan merasakan perasaan menindas yang dipancarkan dari ruang di depannya. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu dengan lembut bergetar dan nyala api putih yang kental tiba-tiba membumbung tinggi. Setelah nyala api putih tebal muncul, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, berubah menjadi jejak cahaya saat dia menembak ke arah badai bilah es skala kecil yang berputar ke arahnya dengan cara seperti kilat. "Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku." Melihat Xiao Yan yang benar-benar memutuskan untuk menghadapi serangannya secara langsung, lelaki tua di dalam badai dengan dingin berteriak. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tidak banyak orang yang akan memilih untuk menghadapi serangannya secara langsung ketika dia menampilkan vortex pembunuh es misterius, tingkat Xuan tinggi ini. Tindakan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi membuat lelaki tua itu merasa bahwa yang pertama mencari kematian. Mengabaikan teriakan marah, Xiao Yan langsung bergegas ke badai. Lengannya hampir seluruhnya tertutup oleh api putih yang tebal saat lengannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam badai. Ketika lengannya dimasukkan ke dalam badai, riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersebar di bagian dalam ruangan dan mengangkat lantai hingga ketinggian hampir setengah meter. Krak! Xiao Yan mempertahankan postur tubuhnya dengan tangannya dimasukkan ke dalam badai. Kemacetan sesaat terjadi sebelum badai angin es yang semula berputar cepat tiba-tiba mulai melambat. Di bawah suara retakan, badai angin es benar-benar membeku menjadi pilar es putih salju yang besar. Mengamati pilar es di depannya dengan acuh tak acuh, Xiao Yan perlahan menarik tangannya dari dalam dan dengan lembut mengetuk pilar es dengan jarinya. Bang! Dengan suara teredam, pilar es tiba-tiba meledak dengan kuat dan berubah menjadi bubuk putih dingin yang ditaburkan dari udara ke tanah. Ledakan pilar es mengungkapkan orang tua di dalam yang ditutupi oleh lapisan tipis es tipis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat orang tua itu. Sesaat kemudian, dia sekali lagi membukanya. Saat ini, ketidakpedulian dan pengalaman hidup di dalam mata hitam gelap itu benar-benar lenyap. Menggantinya adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. "Pak Tua, Anda telah kalah. Maaf, tapi ini milikku." Menepuk tangannya, Xiao Yan tersenyum pada lelaki tua itu saat dia berbicara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 180 orang yang dulu di antara 10 besar. Kaisar Es. Mengamati pria tua di depannya yang ditutupi lapisan es putih iblis dan misterius, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya meminta maaf pada lelaki tua itu sebelum berbalik dan pergi. "Wah, aku benar-benar meremehkanmu." Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, suara lelah lelaki tua itu dilepaskan dari lapisan es. Menjeda langkahnya, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menyaksikan lelaki tua di lapisan es itu perlahan membuka matanya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan kepanikan di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatan yang orang tua itu miliki saat ini, mustahil baginya untuk keluar dari penghalang yang ditempatkan Yao Lao. Sambil mendesah, Xiao Yan tersenyum pahit. "Pak Tua, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan Anda. Hanya saja hal ini sangat penting bagi saya, oleh karena itu..." Haha, sungguh tidak terduga bahwa setelah hidup dalam isolasi di sini selama lebih dari 20 tahun, aku benar-benar akan dilemparkan ke dalam kondisi yang mengerikan oleh seorang anak hari ini. Ini sungguh menyedihkan. Suara lelaki tua itu sedikit sedih. Namun, sesaat kemudian, nada suaranya tiba-tiba berubah. Tatapannya melewati lapisan es iblis dan misterius dan menatap Xiao Yan di luar.
Dia berkata dengan lembut. Wah, apakah potongan peta ini sangat penting bagimu? Xiao Yan terdiam sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Haha. Melihat aksinya, lelaki tua itu tertawa. Senyumannya agak aneh. Sambil mengerutkan kening, Xiao Yan mengabaikannya saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Dulu, setelah saya menghabiskan semua usaha saya di gurun untuk mendapatkan pecahan peta ini, saya menggunakan semua pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam membuat peta untuk membaginya dengan sempurna menjadi dua. Salah satunya baru saja diambil oleh Anda, yang lainnya. Hehe. Orang tua itu tertawa dengan dingin. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dengan punggung menghadap lelaki tua itu, jarinya mengetuk cincin penyimpanan. Potongan peta fragmen dari sebelumnya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Setelah Xiao Yan meletakkannya di depan matanya untuk melihatnya, dia menyadari bahwa ukuran potongan peta fragmen ini kira-kira setengah dari ukuran yang dia temukan di gua di pegunungan Magic Beast. Memegang potongan peta di tangannya, ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Dia sedikit frustrasi karena setelah berusaha keras, dia hanya mendapatkan setengah dari fragmen peta. Menghela nafas, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan pecahan peta ke dalam cincin penyimpanan dan perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dan berkata, Anda bisa saja memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia ini dan saya tidak akan mengambil hidup Anda. Tapi sekarang, Anda telah mengatakannya. Apakah Anda memaksa saya untuk membunuh Anda? Hehe. Nak, jangan gunakan kematian untuk mengancamku. Setelah menjalani sebagian besar hidup saya, kesulitan apa yang belum saya hadapi? Ketika saya mendominasi dalam Kekaisaran Magia, Anda belum lahir. Apakah menurut Anda saya akan takut dengan ancaman kecil ini? Selain itu, jika saya mati, bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, Anda tidak akan dapat menemukan fragmen peta kecil lainnya. Hehe, ketika saatnya tiba, dengan satu fragmen peta kecil hilang, Anda tidak akan dapat menemukan harta karun yang mengarah ke peta bahkan jika Anda dapat menyelesaikan peta. Orang tua itu berkata dengan jijik saat dia menghadapi suara dingin Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintasinya. Dia dengan lembut menarik napas, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, Katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu bersedia untuk mengungkapkan rahasia ini, kamu tidak bisa sebodoh itu hanya menggunakannya untuk membuatku marah, bukan? Kamu benar-benar memiliki pikiran yang cukup baik. Aku sangat penasaran lelaki tua abnormal mana yang merupakan gurumu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa sekarang tapi saya yakin bahwa Anda akan berdiri di puncak Kekaisaran Jiama 10 tahun kemudian. Melihat sikap tenang Xiao Yan, lelaki tua itu tidak bisa menahan pujian. Tanpa menerima atau menyangkal pujian tinggi dari orang tua itu, Xiao Yan menatapnya dan berkata dengan cemberut. Katakan. Apa yang Anda inginkan sebelum Anda bersedia menyerahkan fragmen peta kecil lainnya? Bisakah Anda melepaskan saya dari lapisan es ini? Tentu saja, itu jika kamu tidak takut aku akan membalas. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap pria tua itu. Sesaat kemudian, dia secara bertahap menutup matanya sebelum membukanya. Perlahan berjalan ke depan, telapak tangannya dengan lembut menyentuh lapisan es dan sedikit bergetar. Seutas api putih tebal dimasukkan ke dalam es, dengan cepat mencairkan lapisan es iblis dan misterius. Jika saya dapat mengunci Anda sekali, saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Jadi, jangan mencoba trik apapun. Jika tidak, darahmu yang akan menjadi es di lain waktu. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan memisahkan lapisan es iblis dan misterius yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Do Uling. Sepasang mata hitam pekatnya tiba-tiba menjadi mendalam dan berpengalaman sekali lagi. Setelah memecahkan lapisan es, kepala Xiao Yan bergerak sedikit ke belakang. Kedalaman dengan cepat menghilang dari matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan memperhatikan lelaki tua yang berulang kali menggigil setelah memecahkan es, dia berkata. Katakan. Sungguh api yang sedingin es yang menakutkan. Jika saya menebak dengan benar, api yang baru saja Anda gunakan seharusnya menjadi salah satu, api surgawi, ajaib, kan? Orang tua itu berkata dengan suara ngeri saat wajahnya yang pucat terus menggigil. Xiao Yan mengangkat matanya tapi tidak berkomentar.
Melihat sikap Xiao Yan, kegembiraan yang jelas muncul di mata lelaki tua itu. Namun, sesaat kemudian, kegembiraan itu dengan cepat diredam. Menyuarakan pikirannya, dia berkata, "Kamu sudah tahu bahwa kekuatan asli saya adalah Dou Huang, kan?" "Iya." Xiao Yan mengangguk. "Lalu, apakah Anda tahu identitas saya?" Orang tua itu sekali lagi bertanya. "Bukan saya." Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu juga tanpa daya melakukan hal yang sama. Namun, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga saat dia berkata, "Namaku Hai Bodong. Anda mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar nama saya yang lain. Kaisar Es." Ketika dia mendengar dua kata, Kaisar Es, Xiao Yan pertama kali terdiam. Segera setelah itu, wajahnya jelas berubah. Tatapannya membawa ekspresi aneh saat dia mengamati lelaki tua yang terus-menerus ditekan olehnya. Meskipun Xiao Yan selalu tinggal di kota Wutan di masa lalu, dia tidak asing dengan orang kuat yang dulunya sangat terkenal di dalam Kekaisaran Jiama. Kaisar Es, anggota generasi sebelumnya dari 10 teratas di Kekaisaran Jiama. Dia sombong dan tertutup sementara sangat pandai menggunakan tipe es Douki. Suatu kali, dalam kemarahan, dia telah menyegel seluruh kota dalam es. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit Dou Huang di antara 10 kuat. Kemudian, dia bertengkar hebat di puncak Gunung Awan Berkabut dengan pemimpin sebelumnya dari Sekte Awan Berkabut. Meski akhirnya dikalahkan, lawannya mengalami kemenangan yang sangat sulit. Selama terakhir kali Kekaisaran Jiamha dan Kekaisaran Chuyun mengadakan konvensi untuk yang kuat, dia sendirian melawan Dou Huang dan Dou Huang dari sisi lain dan tidak dikalahkan, mengejutkan semua yang hadir. Setelah konvensi terakhir untuk yang kuat, Kaisar Es secara bertahap menghilang dari pandangan banyak orang. Sekarang, nama Kaisar Es hanya ada secara pribadi dalam ingatan generasi yang lebih tua. Generasi 10 besar saat ini telah menggantikan ketenaran dan kemuliaan mereka. Xiao yang tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini, yang tidak memiliki penampilan yang sangat menyenangkan, sebenarnya akan menjadi Kaisar Es yang pernah menyebabkan eselon atas Dou Ze di Kekaisaran Chuyun sakit kepala. Hasil seperti drama seperti ini membuatnya merasa sedikit terpana. Untungnya nama lamaku tidak lenyap seiring waktu. Kamu benar-benar pernah mendengarnya. Melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Hai Bodong tertawa dengan cara yang agak senang. Secara bertahap menghirup nafas, Xiao Yan menghela nafas. Memang itu adalah jawaban yang mengejutkanku. Saya tidak menyangka bahwa Dou Huang yang namanya telah bergema di seluruh Kekaisaran Mahajia akan benar-benar hidup dalam isolasi di daerah gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta. Kenapa kamu berakhir seperti itu? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya sepertinya hanya dari Dou Uling, kan? Xiao Yan dengan penasaran bertanya. Mendengar ini, Hai Bodong dengan getir menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, setelah menghadiri konvensi antar kerajaan, aku datang ke Gurun Tager. Secara tidak sengaja, saya mendapatkan fragmen peta tetapi saya menarik Kaisar Rakyat Ular, Ratu Medusa yang mengejarku dengan niat untuk membunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa dapat menduduki peringkat teratas di antara Dou Huang. Bukankah karena orang ular hanya memiliki satu orang yang kuat ini, mereka mungkin sudah lama mencoba menyerang kerajaan manusia. Dalam pertempuran itu, saya dikalahkan oleh tangannya tanpa pertanyaan. Meskipun saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri pada akhirnya, saya dikejutkan oleh kutukan segel ular miliknya. Tidak hanya tubuh saya dengan cepat menjadi tua, bahkan kekuatan saya disegel ke tingkat Dou Uling. Hai Bodong menghela nafas. Selama bertahun-tahun ini, saya telah bersembunyi di sini, mempelajari rahasia pecahan peta dan berharap mendapatkan sesuatu yang dapat membuka segel saya. Namun fragmen peta ini hanyalah sebagian kecil dari peta. Tidak peduli seberapa berpengalaman saya tidak bisa memecahkannya. Kamu tidak berpikir untuk membuatku membuka segel untukmu, kan? Kata Xiao Yan sambil menyipitkan matanya dan mengernyitkan alisnya. Iya. Kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tertawa datar. Dia tidak berani memikul tanggung jawab yang begitu berat. Selama beberapa dekade terakhir, saya telah memperoleh formula obat yang dapat membuka segel.
Selama Anda memperbaiki pil obat di atasnya, saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan saya. Hai Bodong berkata dengan serius. Kurasa kamu harus pergi dan mencari Raja Pil Guhe. Di seluruh kekaisaran Jiama seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya dalam pengobatan pemurnian. Saya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Dia tidak akan melakukannya. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Persyaratan utama untuk menyempurnakan pil obat semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus memiliki api surgawi. Raja Pil Guhe tampaknya tidak memiliki itu. Oh. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Jenis pil obat apa yang memiliki persyaratan yang begitu ketat? Awalnya, aku tidak akan memberitahumu tentang berita di pecahan peta kecil lainnya. Namun, nyala api putih tebal yang kamu tunjukkan pada akhirnya membuatku berubah pikiran. Selama kamu bisa memperbaiki pil obat yang aku butuhkan, aku akan menyerahkan pecahan peta kecil itu padamu. Pada saat yang sama, aku, Kaisar Es Hai Bodong, juga akan berhutang budi padamu. Kamu harus tahu, berapa banyak bantuan dari Do Huang yang berharga. Hai Bodong berkata dengan serius. Mendengar ini, hati Xiao Yan sedikit tertarik. Dia dengan lembut bertanya. Berapa tingkat dari pil obat yang Anda butuhkan? Tingkat 6. Hai Bodong menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Memutar matanya, Xiao Yan tanpa daya melambaikan tangannya. Tingkat 6, bahkan jika aku memiliki api surgawi, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki pil obat dengan kualitas itu? Saya percaya bahwa kekuatan Anda tidak sedikit yang Anda tunjukkan di permukaan, ketika dihadapkan dengan ketidakberdayaan Xiao Yan. Hai Bodong dengan licik tersenyum saat dia berkata. Xiao Yan menghela nafas dan menjadi diam. Dalam hatinya, dia dengan lembut bertanya. Guru, bagaimana menurutmu? Terlepas dari apa yang terjadi, fragmen peta yang berhubungan dengan memurnikan api teratai iblis adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan metode Ki Anda di masa depan. Yao Lao merenung dan berkata. Maksudmu, kami mengatakannya? Ya, berjanjilah dulu padanya. Bagaimanapun, bantuan dari Do Huang sepadan dengan harga ini. Tapi aku khawatir sekali orang tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, maka, Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan hati-hati. Keke, santai. Dengan saya di sekitar, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa merebut kembali potongan peta itu. Selain itu, saat memurnikan pil obat, bisakah kita tidak membuat persiapan untuk hal yang tidak terduga? Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong yang wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Mengangguk, dia tersenyum dan berkata. Baiklah, saya setuju. Bersambung ke episode 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.